Nah, sedangkan tadi Kang Hos, Kang Ali Mahsun, Kang Manhar Sal itu memberikan ibarah atau memberikan referensi dari Imam Nawawi. Oke, coba dibacakan lagi Hos, yang tadi Hos, bahwa hukum berdiri itu bagaimana Imam Nawawi Hos. Ini ilmu untuk 116 mata memandang. Eh, di Imam Nawawi tadi ya. Mohon disimak ya semuanya. Jadi hukum Ya, dari berdiri saat mahalul qiyam, saat membaca sholawat itu hukumnya apa? Nah ini dijelaskan oleh Imam Nawawi begitu. Monggo Hos. ya, bahwa al-qiyam li ahlil fadli wadawil hukuki fadilatun ngala sabilil ikram wa qad ja'at bihi ahaditsu sahihatun wa qad jama'tuha min asari salaf wa aqawil ulama fi dzalika. Jelas ya bahwa berdiri terhadap orang-orang yang fadol wadawil hukuk dan memang dia ini pantas untuk kita hormati, itu adalah sebuah keutamaan ngala sabilil ikram, atas dasar karena memuliakan. Dan ini tertera di dalam hadis sahih yang sangat banyak, wa qad ja'at bi ahadisu sahihatun. Ya, banyak sekali hadis-hadis sahih yang menjelaskan terkait hal ini. Wa qad jama'tuha min asari salaf wa aqwil ulama, dan saya sudah mengumpulkan dari asarnya para salaf dan ucapan-ucapan para ulama di dalam hal tersebut. Di dalam kitab Fatawa Nawawi. Di dalam kitab Fathul Mu'in sama, Amin Al-Qurdi juga sama, Wisanu Aidon Al-Qiyam li Al-Fadol Ikroman Lariaan Kiasan Ngalal Musafah. Ini di dalam kitab Tanwirul Qulub. Kemudian di beberapa kitab yang lain ya sama, di Fathul Mu'in juga sama. Wa yusanu al-qiyam liman fihi fa'ilatun dohirotun. Ya sama. Oke. Min nahwi ilmin wasulah wa auladati ka'abin wa umin. Ini izin Tor, Yai, izin ini sebentar. Saya itu saya dapat ternyata di mana pemahamannya Bang Aris Sambo ini. Ada kitab namanya kalau di Maktabah Samila nama Al-Mausu'ah Al-Aqdiyah. Nah, ini ternyata ini kumpulan tulisan-tulisan dari internet kemudian di Maktabah Samilahkan. Nah, dalam satu pembahasan ada dalam Al-Mabahasus Sabi umurun naha anha asyari'u mukhalafatan lil kufar. Nah, kemudian saya itu baru sadar kenapa dia mengambil hadis Muslim tadi. Ternyata ada pembahasan begini dalam Mausu'atul Aqdiyah ini, atau kumpulan pembahasan akidah ini. Wa mimma jaa fi mukhalafatihim kadzalika marwiya an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu qala istaka, hadis itu ila akhir. Kemudian ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud dari hadisnya Lais an Abi Zubair. Nah, saya baru mengerti kenapa dia mengatakan hadis ini dimasukkan ke bab akidah. Karena ini majmu'atul minal muallifin ini yang dalam Mausu'atul Aqdiyah yang diambil dari, kita lihat di mana pengambilannya. Kalau dalam Maktabah Samila ternyata tulisan ini diambil dari An-Nasir Mau'iud Durur Asannya ala internet atau langsung di Dorarnet. Iya, iya. Kalau mau lihat ini, jadi pemahaman yang dia sampaikan dari tadi adalah pemahaman yang dia sampaikan dari tadi itu adalah pemahaman yang dia ambil dari internet. Iya betul. Buktinya ada. Nah, ini nama kitabnya nih. Oke. Kurang lebih. Nah, terus Jadi- pembahasannya ada di ini dia. Nama Oke, babnya ini. Jadi kesimpulannya untuk 100 mata memandang bahwa pertanyaan yang disampaikan oleh saudara-saudara Salafi Wahabi, bagaimana hukum berdiri saat maulud, saat membaca sholawat, saat mahalul qiyam, yakni setelah kami kaji, setelah kami kumpulkan beberapa atau banyaknya referensi dari ulama salaf, maka kesimpulannya hukumnya sunnah. Sunnah di sini maksudnya sunnah yang apabila dilakukan mendapatkan pahala, yang apabila ditinggalkan pun juga tidak apa-apa. Sunnah.
bukan sunnah maksudnya versi salafi. Sunnah itu ya sunnah yang dilakukan Rasulullah, itu sunnah namanya ya. Itu adalah versi fikih. Ya, Sunnah yang yasabu dimaksud. fa'iluhu wala Oke. yu'aqabu tarikuhu. Oke. Jadi sunnah versi fikih adalah apabila dikerjakan itu mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Begitu kesimpulannya untuk 90 mata Kalau memandang. bisa ditambahkan sedikit kesimpulannya Gus, kalau pemahaman Wahabi tadi itu rata-rata Oke. berdasar dari internet. Oke, dan tambahan kalau versi dari Salafi Wahabi bahwa berdiri saat mahallul qiyam atau ya berdiri yang untuk takzim, untuk menghormati atau mengagungkan, itu perkara yang mungkar. Itu jelas di kitabnya Bin Bas. Yang Ya, mana sekarang Bin Bas sekarang yang coba untuk Kang Aris Ambu mengklarifikasi. Monggo Kang Aris Ambu. Taslim atau gimana gitu, monggo. Oke. Saya buka-buka tadi tentang fatwa An-Nawawi. Walaupun di sini saya belum menangkap kesimpulannya. gimana Risambu? Anda belum dapat saya simpulkan itu. Begini Arisambo, tadi kan sudah dijelaskan dalil-dalil yang ada. Kemudian ternyata yang kita temui pemahaman yang antum pakai itu dengan dasar dalil atau hadis-hadis yang antum bawakan itu adalah pemahaman-pemahaman dari internet, dari Google. Bagaimana bisa pemahaman yang antum bawa dari Google atau dari internet itu antum menjadikan bahan hujah untuk membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh ulama, dan ulama itu ulama-ulama dalil-dalil yang dibawakan tadi yang dari ulama rata-rata itu punya kredibilitas yang tinggi di dalam ini agama. Kan lucu. Jadi ini majmu' fatwa yang saya dapat di internet ya. Jadi ini nggak jauh, ini sama saja, nggak di internet mau di buku ya wong, dari buku juga ke internet, jadi merasa lucu juga gitu ya. Coba sampai baca gimana? Fatwanya siapa? Bin Bas. Al-Majmu' al-Fatawa yang tadi dibaca. Ya, coba jelaskan. Fatwanya Bin Bas. Iya. Siapa? Fatwanya Ibnu Taimiyah. Al-Qiyam ahlil fadli wa zawil huquqi fadilatun ala sabilil ikram. Wa qad ja'at bihi ahadits sahihatun wa qad jama'tuha min atharis salafi wa aqawilil ulama'i bidzalik wal jawab amma ja'a mimma yuhamu mu'aradatuhu wa laysa mu'aridan wa qad awdahtu kulla dzalika fi juz'in ma'rufin falladzina ikhtaruhu wa na'malu bihi wa washtahara anis salaf min aqwalihim wa af'alihim jawazu qiyam wastihbabu fi wajhi alladhi zakarnahu ini ala sabilil ikram lah. Di sini tidak ada disebutkan li ta'zim. Nah, dapat titik temunya ya kan? Gini, ikro gimana? Coba dengan jelaskan. lit ta'zim Coba, itu apa? Kang Santri, izin besarin Kang Santri. Lisabilil Moderator bisa dibesarin bentar. Kita cukupkan dulu. Sudah ditemukan titik temunya. Tunggu Aris. Ya sudah. Tunggu, jangan keluar. Saya ingin nampilin sesuatu ini. Sudah setengah satu nih. Terakhir, 10 menit. Juga yang 10 menit. sebelum Fatwa An-Nawawi. Ayo framing sebelum lari. Aris, bentar. 10 menit, Riz. Ini ya, bentar. Izin dong, 10 menit. Nah, ini saya pengen ngutip pendapatnya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, murid tercinta Imam Ibn Taimiyah. Wah, ini Masya Allah ya beliau ya teman-teman ya. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini beliau murid tercintanya Ibn Taimiyah, dan beliau salafi juga ya, kalau boleh kita bahasakan ala Wahabi. Nih, coba perhatikan.
Kok nge-lag punya saya? HP-nya jelek gitu. Wa minha nge-lag host. Iya. HP-nya jelek. Nih. Wa minha istihbabul qiyam lil warid ikraman lahu idza kana min ahli fadl. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di antaranya juga disunnahkan berdiri sebagai pengagungan itu, namun idza kana min ahli fadl bi ayyi nau'in kana wa jawazu sururil qaum bidzalika kama saraka ab bi qiyami Talha. Nah, radhiyallahu anhuma. Nah, ini yang mengatakan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kemudian ketika misalnya Aris membedakan di situ antara ikraman wa ta'ziman, maka tertolak lagi. Kenapa saya katakan tertolak? Karena di bawah ini ada penjelasan yang sangat-sangat Iya, itu ini ya. jelas itu. Kan hadis yang dipakai oleh Salafi Wahabi untuk melarang hal ini adalah hadis man sarahu ayyatamassala lahu rijal qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nah, ini ditentang oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kata beliau, walaisa bimu'aridin bi hadisi ini gak ada pertentangan dengan hadis man sarahu ayyatamassala lahu rijal qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kenapa kata beliau? Li'anna hadzal wa'id lil mutakabbirin. Karena ancaman ini dari Nabi itu untuk orang yang sombong. Selamat datang di kebenaran. Datang di kebenaran. Jadi makosid hadisnya beda. Beda ya, Bi. Nah, terus begini lagi, Sambo tadi kan mau mempermasalahkan yang di Fatawi Nawawi ya, mempermasalahkan antara ikram dan takdim. Menurut antum apa bedanya ikram dan takdim itu? Ya tunggu, kita kan harus meninjau dari segi fikih. Kita juga harus gimana? Jadi ikram memuliakan Memuliakan apa? Ini kayaknya Kang Alih mau bantu Kang Sambu nih. Monggo Kang Alih. Dari tadi nih. Kang Alih? Lah sampean kan di atas sih. Sampean kan di atas. ya memuliakan kalau orang tamu datang kita berdiri nyambut salaman persilakan duduk, nah itu memuliakan seperti yang dilakukan oleh Tolha itu enggak Kaab itu enggak asal ini enggak Takdim gimana? enggak asal berdiri, dia boleh jadi salaman kemudian pelukan. Dari mana ente tahu salah? Larangan hadis tersebut Iya. kan ada kejelasan di bawahnya. Nah, itu berarti dia punya sebab. Dia enggak takzim saja, mungkin berdiri, bengong, enggak melakukan apa-apa. Kang Aris, izin Tor mau ngomong sebentar Tor. Bisa ngomong saya sebentar. Monggo, Kang Raden Ki angkat. Silakan. Iya gini Kang Aris, yang diminta itu jenengan oleh Bapak Host untuk menjelaskan al-farq bainal ikram wa ta'zim. Jangan ngomong kemana-mana, jangan terlalu panjang. Ini loh takzim, itu saja. Jangan bernarasi yang panjang-panjang. Jadi kalau di dalam bab balaghah itu kapan sih dibutuhkan kalam itnab, kapan ijaz, itu sampean harus paham biar para mustami'in di sini nggak malal, nggak jenuh mendengarkan nggak bosen mendengarkan terlalu banyak penjelasan yang zong. Jadi sampean sampaikan sesimpel mungkin dengan sesuai permintaan dari host. Apa al-farq bainal ikram wa ta'zim gitu. Apakah di sana cuma masalah a'mu wa akhassu, atau misalnya di sana termasuk sinonim. Nah, begitu saja. Jangan terlalu kepanjangan. Makasih. Kalau untuk mendetailkan ya,
saya butuh tambahan ini penjelasan. Tetapi kalau secara teks yang kita baca dari tadi, dari awal sampai terakhir ini di mana seperti Syekh bin Baz menyebutkan dalam satu paragraf itu ada ta'zim, ada ikram. Berarti mau tidak mau pembedaan ta'zim dengan ikram. Nah, kalau saya melihat yang tadi itu yang dijelaskan, ta'zim lebih ke pengagungan hati, walaupun dia nggak melakukan apa-apa, karena itu dia berdiri itu muncul dari pengagungan hati. Nah, ini yang dianggap mungkar. Adapun ikram, memuliakan dengan menyambut, kemudian berjabat tangan, kemudian mempersilahkan duduk. Nah, ini yang saya anggap ini sejauh yang tadi kita diskusikan. Itu yang saya masuk sudah ikram. bisa menangkap poinnya. Sekarang kalau kita kaitkan dengan pertanyaan bagaimana hukum berdiri saat mahallul qiyam, apakah yang antum sampaikan itu nyambung atau tidak, bahwa di sana lit ta'zim, mengagungkan Rasulullah, itu termasuk perkara yang mungkar? Nah, ini enggak ada salafnya. Pertama, Gini, coba. gini ini nyelenehnya lagi. Saya mau sebutkan nyelenehnya nih. Gini Pak Aris, Nyelenehnya pertama, Gini Pak Aris, coba kita lihat lagi, kita teliti lagi, kita cross check lagi di kitab Fatawi Anawinya ya. Ini kan berangkat dari pertanyaan begini, hukmul qiyam. Ya, di dalam kitabnya begitu. Mas'alatun. Qiyamun nasi ba'dhum li ba'din kama huwa al-mu'tad. Hal huwa jaizun au makruhun au haramun. Wa hal sabata fi jawazi au man'ahu syai'un. Ya. Jadi kan berangkat dari pertanyaan, ini kan pertanyaan ada masalah berdirinya manusia terhadap yang lain, seperti yang sudah tertradisikan wa al-mu'tad, apakah itu boleh atau makruh atau haram ya. Nah, apa dasar kebolehannya atau apa dasar kalau memang dilarang, apa dasar pelarangannya, kan begitu. Berangkat dari pertanyaan hukmul qiyam, ini memang pembahasannya adalah hukumnya berdiri tanpa ada embel-embel di situ, itu berdirinya karena salaman, karena apa dan lain sebagainya. Jadi kalau hanya membahas bahwa hukumnya berdiri karena salaman, itu nggak ada Pak pembahasan bagaimana kalau seandainya berdirinya salamannya dengan orang mulia atau dengan orang yang tidak mulia. Apakah ada pembahasan kayak begitu? Kan nggak ada. Di sini hanya membahas berdiri saja. Hanya bagaimana hukumnya berdiri karena datangan orang yang agung, orang yang mulia. Ya, di sini kan mempertegas berarti kalau masalah salaman itu kan kita dengan siapapun kan boleh berdiri, dengan orang yang mulia, dengan anak kecil, dengan orang besar dan lain sebagainya. Itu kan amrun sore, itu kan perkara yang sangat jelas ya. Nah, di sini ditegaskan, Imam Nawawi itu menegaskan, dan bahkan sampai akhir bab Imam Nawawi sama sekali tidak menyinggung permasalahan berdiri karena salaman atau yang lainnya. Hanya menjelaskan bahwa ketika ada tamu agung, tamu yang mulia, dan kemudian si tuan rumah itu berdiri karena memuliakannya, maka itu adalah perbuatan yang utama. Hanya begitu saja. Dan kemudian ini tertera dalam hadis-hadis sahih. Dan beliau juga menjelaskan wal jawab amma ja'a mimma yuhamu mu'ariduha walaysa mu'aridun. Ya, dan kami juga menjawab terkait hadis-hadis atau nas-nas yang banyak orang salah paham terkait hadis itu seakan-akan kontradiksi, padahal itu tidak kontradiksi. Sudah kami jelaskan masalah itu. Dan kami memilih dan kami mengamalkan hal tersebut karena sudah sesuai dengan penelitian kami. Itu Imam Nawawi.
apa yang disebutkan Imam Nawawi sampai Coba juga begini. Coba sampai begini. tidak Coba begini, perkara yang diperdebatkan terkait hukumnya orang yang berdiri untuk salaman ada nggak? Pembahasan sejak zaman Nabi sampai hari ini ada nggak yang di situ membahas terkait bagaimana hukumnya berdiri ketika menyalami orang? Ada nggak yang hukum itu sampai diangkat? Enggak, cuma ya apa yang disebutkan Bin Bas. gini, apa yang disebutkan Imam Nawawi yang tidak menyinggung masalah secara detail. Sebenarnya apa yang kami sampaikan itu pun bisa termasuk bahwa berdiri itu boleh. Kapan dia boleh? Ya untuk bersalaman, mempersilakan dulu. Jadi nggak ada bertentangan antara Imam Nawawi. Karena dia kan, kalau dia pun secara umum, kami datang dengan ini kebolehan itu dengan apa sebab tertentu. Kemudian gini, bentuk takzim yang sekarang dilakukan ini tanpa orang hadir, ini opo tole. Enggak, jangan ke sana dulu. Malah mau framing. Kita clearkan dulu, ketika ada kiai kita datang berdiri, itu bagaimana hukumnya, itu dulu. Karena Bin Bas ini tidak membahas maulid loh ya. Sekali lagi, Bin Bas tidak membahas maulid, tapi mempermasalahkan ketika ada orang berdiri semisal karena gurunya datang dan lain sebagainya, karena ada tamu datang. Ya. Nah, itu dipermasalahkan sama Bin Bas, katanya mungkar. Itu Padahal menurut hasil istihad. Enggak begitu juga. Kalau dia contoh gurunya datang mau disambut berjabat tangan atau pelukan orang datang dari jauh. Enggak, ini berdiri saja, Pak. Cipika-cipiki. Ini berdiri saja. Ini berdiri saja. Dipersilakan duduk ya nggak masalah. Ya kalau mau pelukan, kalau mau cium pipi ya mungkin nggak berdiri, Pak. Itu kan mustahil itu namanya. Cuman Bin Bas yang bahas itu memang. Ya, cuma Bin Bas itu kan mustahil. Coba ada orang lewat tamu berdiri, jenengan nggak mau berdiri hanya untuk sekedar salaman, itu kan mustahil namanya. Itu kan pembahasan mulghoh, pembahasan yang ilghoh, Sia-sia. yang tidak mutu. Pembahasan yang Izin tidak masuk mutu. lagi, izin masuk lagi, boleh nggak? Boleh. Harus nyawer. Begini, Kang Aris, jadi saya ulangi lagi, jenengan itu kalau mau menanggapi itu jangan bertele-tele, karena di sini kayaknya teman-teman itu kalangan yang sudah cerdas, jadi nggak perlu kalam itnab. Dan secara logika orang mu'anakoh itu nggak ada mu'anakoh bil julus, tetapnya mu'anakoh itu bil qiyam. Yang berpelukan itu dikala menyambut tamu, cipika-cipiki itu dicontohkan walaupun oleh orang-orang Wahabi itu bil qiyam, nggak ada bil julus atau bil qu'ud. Jadi sambian tanggapi dulu sesuai dengan permintaan dari host, jangan buat narasi-narasi yang terlalu panjang yang nggak dibutuhkan, biar simpel. Makasih. Oke. Dan begini lagi ya, kan sudah kita pahami bersama ya Aris Sambo, bahwa referensi yang antum baca dari ibarah yang dari Bin Bas itu, bahwa dalilnya itu kan nggak nyambung. Sudah kami katakan, sudah kami jelaskan, sudah kami buka, sudah kami kaji barusan, bahwa dalil yang dipakai oleh Bin Bas itu ternyata bertentangan dengan pendapat ulama-ulama yang lain, ulama mereka sendiri. Kenapa kami katakan bertentangan? Karena ternyata hadisnya itu, hitobnya itu bukan untuk orang yang berdiri, tapi untuk orang yang ingin dihormati. Hitobnya itu untuk orang yang ingin ditakzimi, hadis tersebut. Jadi kacau kalau Bin Bas itu menggunakan hadis tersebut, makanya oleh Albani didoifkan. Begitu Aris Abu Sambo. Wong secara ini, siapa? Kang Santri. Gini. Boleh saya jelaskan lagi? Monggo. Ini ada sebuah cerita kisah. Kita lanjut ya. Anak Ahlul Saya izin Quraidah. turun dulu. Saya izin. Oh ya. Ada penjelasan lebih lanjut. Anak Ahlul Quraidah lamma nazaru ala Sa'id arsala ilaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam
Faja ala himar akmaro. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kumu ila sayyidikum au ila khairikum. Faja hatta qa'ada ila rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kejelasan ini menjelaskan ketika Abu Sa'id atau siapa itu mau Sa'id itu kan seorang yang diutus Nabi. Kemudian ketika Sa'id datang maka Nabi menyuruh kaum Ansor untuk berdiri untuk memuliakannya. Berarti larangan anjuran berdiri itu sudah diterapkan oleh Nabi kepada kaum Ansor tersebut untuk memuliakan Sa'id yang mana Sa'id tersebut diutus oleh Nabi. Kejelasan tersebut apakah keliru? Nggih, itu betul banget itu. Dan antum tidak salah pakai hadis tersebut. Yang salah bin Bas yang nggak nyambung pakai hadis tentang sholat tadi. Bas, itu memang salah kaprah menurut saya. Padahal hadis tersebut larangan untuk tidak boleh berdiri adalah seseorang yang menacongkak hatinya untuk menyuruh seorang lain berdiri menghormatinya. Nggih. Nah, itu lebih menganjur spesifik itu. Ketika ada dua kontradiksi dalam sebuah hadis, ya kan, yang mana hal tersebut itu mau terjadi kesalahpahaman dalam seseorang, maka kita ambil yang mana jalur tengahnya. Bentuk larangan tersebut adalah untuk lil ujub kepada seorang pemimpin, makanya diarahkan untuk tidak boleh berdiri menghormati pemimpin. Kan? Iya, ya ini kita sapa di atasnya antum itu, siapa tahu itu perwakilannya Aris Sambo. Kan hadis yang lain pun Sebentar. karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disimpulkan dulu Bang Surya. Shallallahu Alaihi Wasallam tidak atau rajulun karimun akramahu. Monggo Bi, disimpulkan. Atau abi mungkawin wajabahu bihi wa adama sa'nahu. Nggih, ini biar cepat selesai ya. Biar hadis yang kedepannya bentuk berdiri pun boleh, yang belakang untuk menunjang hadis yang atasnya lagi dengan bentuk adanya pengagungan. Betul itu. Jadi boleh kamu. Jadi juz min riwayatin tawilah, hanya sebagian hadis yang mana diringkas, yang diambil hadis sebagian doang. Tapi adanya unsur untuk kejelasan bentuk pemuliaan. Kita apa ini? Ya, saja. Jadi Nabi itu memerintahkan kepada kaum Ansor untuk berdiri menyambut utusan Nabi. Ada utusan Nabi. Ya, yang mana Sa'id tersebut. Saat ya. Kan boleh. Nah, boleh. Jadi berdiri untuk menyambut seseorang yang mulia itu boleh. Itu Nabi bahkan menyuruh untuk orang-orang Ansor. Bukan untuk menyambut, tapi kumu ila khairikum. Iya, kumu ila khairikum. Tapi itu kebagusannya. Iya. Nah, jadi ini Nabi bahkan memerintahkan kaum Ansor untuk berdiri menyambut orang itu. Nah, satu lagi terus ditopang dengan ikip, berarti adanya apa unsur memuliakan seseorang, bawahnya ada. Nah, itu justru nggak boleh. Jadi Bimbas ini salah kaprah. Salah kaprah. Ini kesimpulannya Bimbas salah kaprah. Memang salah kaprah. Jadi dia mengambil narasi seolah-olah menghukumi berdiriku haram atau tidak boleh, padahal ada untuk hadis lain yang mengatakan boleh. Nah, ketika ada kontradiksi ini maka yang diambil mana, kita pahami dulu yang bertabrakan tersebut. Apakah tersebut dikhususkan pada orang yang memuliakan atau orang yang ingin dimuliakan. Jadi ini husnuzonnya kita terhadap Bimbas salah kaprah. Ini husnuzon. Tapi kalau yang lebih parah lagi, kalau Bimbas ini memelintir hadis ditujukan untuk supaya jangan memuliakan orang lain. Nah, ini parah ini kalau saya Bimbas punya niat begitu. Tapi kita husnuzon aja. Sebentar. Sekarang ini karena Kang Allah nih baru naik. Sebentar Tor. Monggo Kang Allah buat kata-kata untuk Wahabi. Ya, gini kesalahan Wahabi. Dia hanya memahami konteks hadis, tekstual hadis, tapi tidak memahami konseptual hadis. Kesalahan tersebut karena kurangnya pendidikan. Hanya memahami tekstual hadis, tidak memahami konseptual hadis. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada masalah lain seperti hanya mauludan, menyambut kedatangan kelahiran Nabi dianggap bid'ah, padahal kaum Ansor tersebut menyambut kehadiran Nabi dengan tolak al-badru alaina, dikatakan bid'ah. Kan tidak. Bahkan kaum Ansor tersebut menyambut Nabi dengan tolak al-badru alaina, sama kita menyambut kehadiran Nabi dengan kelahiran Nabi dengan mauludan, kan sama.
Dan satu hal Katakan lagi, menurut saya itu tidak bid'ah. Ada bentuk kiasan dari mana hadis takriri yang mana tidak diungkapkan Nabi tapi dibenarkan. Wala al-badru alaina. Ya kan, seperti kita mauludan. Dikiaskan dengan sholat. Dia asal memahami konteks. Yang memandang Tor, bid'ah itu Kang tidak Ili ada suruh pada ngomong, Nabi, Tor. tidak ada hadis. Padahal takririnya ada. Bentuk kias takririnya. iya. Yang kedua, kesalahan Wahabi itu dalam masalah ziarah kubur. Padahal Nabi pernah ziarah kubur ke apa iki saudaranya, bukan saudara kandung loh. Ya saudara apa gitu. Dia berkata, inilah saudara saya Utsman bin Maz'un. Iya. Oke, jadi ada lagi kalau kita sadar barusan ya, ternyata bin Bas saja itu hadis saja itu dipotong-potong itu. Memang dipotong-potong, salah memahami konteks. Iya, mengutip hadis saja itu yang sesuai dengan keinginan saja itu. Bin Bas Ngeri ya. itu ngeri itu. Wahabi itu ngeri sekali ya, Wahabi itu ya. Masya Allah. Memang saya sangat ngeri Yai, sangat ngeri Yai. Dari Iya, awal ini sampai itu dia nggak jelas hadisnya. semua para musawirin dan para penonton ini mungkin nggak sadar dengan kitabnya bin Bas tadi. Itu hadis saja dipotong tadi, itu diambil yang sesuai dengan keinginannya saja. Dipelintir sesuai keinginan. Salahnya media dipegang Wahabi ya, itulah susah. Hanya oleh siapa itu Ibnu Jauzi tadi ya Kang Rakyat. Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Iya itu kalau ada di zaman sekarang itu pasti dimarahin itu bin Bas itu. Itu pentolannya sendiri itu. dimarahin itu. Dimarahi sama gurunya nanti. Kapiku kayaknya. Dikutuk bin Bas itu. Wah, itu ini comot-comot hadis. Gimana kacau bin Bas itu. Ambil semua Ambulan bid'ah, apalagi maulid, ambulan saja bid'ah. Itu kalau di Sampai Ibnu Qayyim al-Jauzi dia Dia tidak ikut tidak salah. menggunakan suatu hukum dengan kias, ya toh, dan dia tidak menerapkan takriri Nabi yang berupa hadis. Dia hanya memahami konsep hadis dalam bentuk qaul wa fi'lun. Bahkan takriri tidak dianggap. itu kalau zaman sahabat disahabat itu bimbas. Nah, disabet Dicambuk 70 kali. Tersebut bisa dikatakan hadis ketika Nabi melihat suatu fenomena yang mana Nabi tidak menemunya, itu bisa dikatakan hadis diperbolehkan untuk takriri Nabi. Gini Yos, ini mumpung ada rakyat pribumi, bagaimana kalau kita membuat kajian tentang judul itu, apakah Mujassimah, apakah Ibnu Taimiyah itu Mujassimah itu? Waduh, terlalu malam ini kayaknya ini sang sudah. Kalau malam. Ya enggak, pemaparan Yang 10 menit jadi ya. aja, malam udah. Udah malam. Oh iya. Monggo Kang Hili. Wah Kang Hili suaranya di mana ini Kang Hili? sekarang? Jangan Jadi boleh pemaparan 10 menit itu bisa, asalkan ada yang kirim paus 20 kali. Oh, ada